Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan share tentang cara membuat lengan puff atau lengan balon yang pendek seperti ini. Ini cocok untuk kita gunakan membuat daster-daster rumahan ataupun baju anak-anak. Bentuknya lucu dan gembung. Baik, mari kita mulai proses pembuatannya. Pertama-tama kita siapkan dulu pola lengan, bentuknya masih dasar, jadi masih belum diapa-apain. Di sini kita memakai pola lengan pendek. Buatlah lubang lengan yang tidak terlalu lebar, misalnya hanya dilebihkan sekitar 2-3 cm, jadi tidak terlalu lebar. Lalu kita akan menggunting bagian bawah lengannya ini sekitar 2 cm untuk kita jadikan sebagai ban. Kita ukur dari bawah ke atas. Kita garis. Lalu kemudian garis ini kita gunting hingga pola lengannya terpotong. Guntingan ini jangan dibuang ya, karena ini nanti terpakai. Lalu yang akan kita rubah yang ini boleh dibagi 2, 3, 4 dan seterusnya sesuai kesukaan. Kali ini saya hanya membagi 2 saja. Tepat di garis tengah ini kita gunting terputus seperti ini. Lalu kita siapkan kertas lain untuk memecahnya. Sebenarnya kalau langsung di kain juga bisa di sini, supaya teman-teman tahu perubahan polanya. Kita buat garis mendatar seperti ini dulu. Lalu pola lengan yang sudah dibagi 2 akan kita tempel seperti ini. Yang pertama, yang pola lengan depan dulu kita tempel begini. Garis lurusnya ini sebagai patokan ya, jadi sebagai patokan supaya rata ketika memecah pola. Kita tempelkan tepat di garis seperti ini. Setelah itu kita kasih jarak atau jeda di sini sekitar biasanya mulai 10 cm bisa, atau belasan juga bisa, sampai 15, 20, jadi sesuai kesukaan teman-teman. Makin banyak, jadi gembungnya nanti makin besar. Sudah kita kasih batas, ini saya pakai angka 10 cm. Lalu pola lengan belakangnya kita tempelkan sesuai batas ini, garis mendatar dan batas pelebaran. Kita tempel seperti ini. Nah, sudah. Lalu di bagian atas jika kita hubungkan dengan garis lurus, ini posisinya di sini ya. Nah, supaya lengannya lebih ngepuff, lebih gembung, ini kita naikkan bisa 1-2 cm. Lalu kita buat garis lengkung kerung yang baru. Dari sini langsung dihubungkan ke atas yang kenaikan tadi. Kita hubungkan seperti ini. Nah, sudah begini untuk bagian atasnya. Lalu untuk bagian bawah juga kita turunkan. Sebelumnya saya tarik garis tengahnya dulu supaya gampang. Tengah dari pelebaran ya, lalu kita garis dari atas ke bawah. Lalu kita ukur 3 cm turun dari garis ini ke bawah. Nah, langsung ini garis turun ini kita hubungkan ke ujung-ujung lengannya. Nah, ini juga fungsinya sama agar lengannya lebih puff dan lebih gembung. Kita tarik garis, yang pola depan juga sama, kita tarik garis kira-kira seperti ini bentuknya. Nah, begini, maka ini sudah selesai proses pecah polanya. Pola depan dan ini pola belakang, saya warnai dulu. Nah, begini perubahannya. Pola depan yang ini dan pola belakang lengannya yang ini. Dan kemudian ini kita gunting sesuai dengan garis polanya.
Nah, ini untuk bannya, kemudian ini untuk pola lengan yang sudah dipecah. Kita pakai kedua pola ini, kemudian kita gunting pola ini di atas kain. Mengguntingnya pola lengan seperti biasa, dikasih kampuh keliling, kira-kira 1 sampai 1,5. Untuk bagian bannya ini tepat di lipatan, jadi di bagian bawahnya ini kita gunting di lipatan kain, supaya mudah nanti menjahitnya. Nah, jika dibuka hasilnya seperti ini. Nah, begini. Nah, ini supaya hasil bannya bagus, kita kasih Vaseline supaya agak sedikit kokoh dan rapi. Kita setrika dulu ini Vaseline-nya supaya menempel. Nah, kita akan masuk proses jahit yang pertama. Ini pola lengan bagian atasnya, kerung lengan atas. Kita akan kasih jahitan renggang, dan bawah juga jahitan renggang atau jahitan lompat panjang ya. Jadi jarak lompatannya itu panjang. Silakan disetting mesin jahitnya, biasanya di angka 5. Nah, kita jahit. Ini jahitannya berada sedikit agak di bawah dari batas rader kerung lengan. Nah, jadi di sini. Nah, ini jarak jahitannya panjang, kelihatan ya. Sini fungsinya untuk membuat kerutan. Nah, jadi nanti gampang ditarik, makanya butuh lompat panjang. Kemudian jahitan yang kedua kita lakukan agak di bawah rader atau tanda pola. Jadi di sini kita memakai 2 setikan supaya gampang membentuk kerutannya. 1 setikan pun sebenarnya tidak masalah, yang penting teman-teman bisa mengatur jarak kerutannya. Nah, seperti ini ada 2 lajur jahitan lompat panjangnya, radernya ada di tengah-tengahnya. Nah, setelah bagian kerung lengan atas, kita juga lakukan pada lubang lengannya. Jadi yang bagian bawah lengan juga kita beri jahitan yang sama, lompat panjang dan juga sama-sama 2 lajur. Nah, seperti ini. Kemudian yang pertama kita akan membentuk kerutan pada bagian bawah lengan. Caranya dengan menarik benang 2 sekaligus ini hingga bahan tertarik. Lalu sebelahnya juga sama, kita tarik supaya kerutannya berkumpul di tengah lubang lengan. Nah, ini sama-sama tarik secara bersamaan. Nah, seperti ini jadi mudah mengerut karena ada 2 lajur. Untuk bagian bawah lengan, kita rapi-rapikan kerutannya hingga lebarnya itu sama seperti panjang ban pergelangan tangannya. Kita rapi-rapikan, bisa kerutannya diposisikan di tengah. Nah, setelah sama, lalu kita pasang bannya pada bagian bawah lengannya. Kita pertemukan rader pada ban dan juga pada pola lengan. Sudah kita semat seperti ini, lalu kita jahit. Jahitan kali ini sudah memakai jahitan biasa ya, settingan mesin, silakan dirubah ke normal. Kita jahit sampai ujung. Setelah selesai seperti ini, lalu benang-benang lompat panjang yang kita gunakan untuk mengerut tadi, ini kita buang. Kita bersihkan dari bagian bawah lengannya. Nah, hasilnya seperti ini, sudah saya setrika kerutannya. Kemudian kampuhnya ini kita kecilkan dan kita arahkan ke bawah ke bannya ini. Kemudian bannya ini dilipat memanjang bagi 2. Ini lebar 2 cm kan tadi, kemudian dilipat. Ini sudah saya setrika jadi mudah seperti ini. Kemudian ini kampuhnya juga dilipat lagi dan dimasukkan, kemudian dilipat seperti ini. Lalu kemudian ini akan kita jahit dari arah sini, tepat di bannya. Jahitnya tepi kecil saja, perlahan. Ditahan yang erat ya, supaya tidak bergeser lipatannya. Nah, seperti ini hasilnya dari bagian baik, kemudian dari bagian buruk begini hasilnya. Maka ini sudah selesai proses pembentukan lengan. Kita tinggal menyatukan bagian sisi lengan, bagian samping lengan ya, bagian dari bagian buruk kain seperti ini. Yang kita sambung yang ini sesuai dengan tanda polanya. Kita jahit bolak-balik untuk bagian bawah supaya kuat.
Nah, ini sudah selesai, kampuhnya tinggal diobras, lalu lengannya dibalik seperti ini, maka sudah jadi. Nah, ketika kita akan memasang di pola badannya, ini kita tarik dulu benang lompat panjangnya yang di kerung lengannya. Ini kita tarik bersamaan, prosesnya sama seperti membentuk kerutan pada bagian bawah. Ditarik lalu kita kumpulkan kerutan di atas puncak lengannya sini. Bagian sisi sebelahnya juga sama, kita tarik bersamaan. Kita kumpulkan tepat di puncak lengannya, kita rata-ratakan kerutannya di atas puncak lengan, lalu kita pasang di pola badan dan disesuaikan dengan kerung pola badan. Dengan menarik ulur kerutannya hingga pas. Nah, ini nanti yang dipasang ke pola badan. Nah, kira-kira demikian. Mudah kan teman-teman? Sangat gampang sekali. Dan penampakan lengannya nanti seperti ini. Semoga tutorial ini bisa membantu teman-teman. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.